Businessman Opinion. Pemerintah mengatur bisnis perjalanan umroh dan haji khusus tertutup hanya untuk investor lokal dan pemilik harus muslim. Alasannya adalah ini bukan sekedar bisnis tapi adalah ibadah. Apa komentar Anda terkait syarat investor bisnis umroh dan haji ini? 633-9160. Saya kira ini hal yang menggelikan ya. Founding father nggak sampai begitu amat tuh. Ini lama-lama kita makin kotak-kotak. Jadi masing-masing. Apakah nanti ini kan kita harus bisa membedakan beribadahnya dengan penyelenggaraannya. Nanti yang lain juga begitu dong. Oh, kalau kontraktor mau bangun gereja nggak boleh kalau bukan Kristen. Kan jadi ngaco kita bernegara. Kita coba pikir lah lebih benar. Nggak terlalu sektoral, terlalu sempit ya. Saya kira nggak benar. Makasih. Kalau saya bilang sih ya, kita kalau mau bilang ibadah, kerja juga ibadah, sekolah juga ibadah. Tapi soal begini, itu mesti diserahkan pada pasar bebas supaya ada persaingan harga, supaya orang bisa mendapatkan harga yang murah. Kita nggak bisa egois pakai nama ibadah. Ibadah tuh luas gitu loh. Kerja juga ibadah, harus dipahami. Itu, makasih. Ini kok jadinya lucu ya kalau lihat ini keputusan untuk harus muslim. Itu sama juga nanti akhirnya kembali lagi ke sana apa ujung-ujungnya. Nanti jangan-jangan nanti yang membangun pun kontraktornya pun juga mesti muslim. Ini kan yang jual semennya mesti muslim. Ntar semuanya tukangnya juga mesti muslim ya kan. Semuanya kan merembet ke sana. Maka nggak heran jadi negeri ini terkotak-kotak. Bahkan perumahan pun kan muslim juga gitu loh. Dan tempat kos pun juga kontrakan khusus muslim juga. Ini kan satu. Saya jadi heran. Yang namanya perusahaan kalau dia bangun sesuatu, bikin sesuatu, apalagi buat usaha, misalnya katakanlah untuk buko atau ngaji sekalipun, tidak masalah. Yang penting misalnya itu restoran bukan non muslim pun pasti kan dikelola oleh muslim yang ngerti dan ikutin kaidah-kaidah muslim yang bagaimana mestinya. Dan itu selesai. Kok kenapa harus dibalik batas ya? Ini kok jadi kayak mundur lagi ke belakang ini. Ceritanya jadi kayak zaman jadul lagi. Gini, kapasitas di Mekah sama di Madinah itu nggak lebar, nggak luas, sempit. Jadi itu ya bisnis begitu harus dibatasi juga karena memang tempatnya di sana nggak muat. Nah, di samping itu biar nggak terlalu banyak kasus. Kadang-kadang kan pada murah-murahan, kadang-kadang persaingan bisnis murah-murahan akhirnya banyak orang kena tipu. Jadi ya dibatasi lah, bisnis ini kan bukan bisnisnya bisnis setengah ibadah setengah bisnis. Tempat di Mekah juga ada sempit, terlalu banyak orang. Makasih. Kalau pendapat saya non muslim ya, tapi saya pikir ini setuju saya karena supaya nggak heboh lah, supaya nggak ribut ya. Kita juga kan kalau juga punya ibadah juga. Kalau juga di manage atau diurus sama orang yang non kita juga lama-lama heboh juga gitu. Jadi daripada heboh nanti belakangan, yang mendingan diatur dari awal. Udah tepat sih kira pemerintah. Menurut saya setuju ya, harus yang saya harus muslim karena bagian dari ibadah. Oke, itu aku setuju. Cuman masalahnya belajar dari pengalaman jangan sampai jadi investor bodong. Jadi masyarakat selalu dirugikan. Udah investasi sekian lama, sekian puluh juta, nggak berangkat, terus udah gitu uangnya laib kemana, orangnya nggak bertanggung jawab, terus pemerintah bertanggung jawabnya gimana, terus perizinan kok bisa dapat investasi yang bodong seperti itu. Nah itu tolong diseleksi lagi supaya rakyat jangan terus dirugikan begitu, harus bertanggung jawab untuk itu. Kalau saya punya komentar mah netral aja. Agama kan keyakinan, belum tentu ada, walaupun kita satu hari 10 kali doa. Ngapain jauh-jauh bangsa kita masih hidup bawah garis kemiskinan, masih hidup, masih banyak susah. Kita doa sini bagi yatim piatu, orang fakir miskin, pahalanya lebih gede kalau memang Tuhan ada. Ngapain jadi jauh-jauh ke sono? Sono udah sempit, tau nggak? Terima kasih. Ya, menurut saya ini pemerintah menerapkan standar ganda ya.
Jadi kalau di Kementerian Pendidikan kita tahu Pak Nadiem bukan dari asal usul guru atau pendidikannya. Kalau dari Menteri Kesehatan juga bukan seorang dokter. Itu semua bisa ya dengan cara profesional untuk mengurus kelembagaan. Tapi kenapa yang di sini standarnya berbeda? Ya, harusnya kalau memang mau seperti ini bolehlah dijelasin supaya kita nggak spekulasi, supaya arahnya juga jelas kenapanya. Jangan cuma karena dibilang tapi alasan ibadah itu buat saya sih kurang, atau ya buat yang lainnya. Kalau alasannya hanya karena ini bukan melulu bisnis ibadah, saya kira itu alasan yang mungkin agak dibuat-buat. Karena kalau kita amati beberapa travel biru yang gagal dan katakanlah dalam kutip menipu, itu pengusahanya dari mana? Apakah dari Islam? Bukan. Terima kasih. Setuju, pemerintah harus atur agama. Kalau agama nggak diatur bisa kacau. Soal agama kan bukannya apa, bukan dewa penolong, dia kan hanya keyakinan sama budaya. Kalau nggak diatur bisa kacau. Bukti kemarin sidang, ya nggak, tentang salah satu ormas, kan tidak senonoh. Ya, kenapa sih kita harus jauh-jauh? Karena negara kita banyak masih yang susah. Kita bantu mereka seperti makin miskin, orang tua jompo, ya nggak pakai. Mungkin pahala lebih gede daripada kita ke sono. Sekarang pulang lama, ya nggak? Ya, kalau travel gitu memberangkatkan tuh harus pikir juga, harus diberi pencerahan. Kita kan ke sana bukannya buat apa ya, buat ke surga. Kan nggak ada jaminannya. Kita jangan bikin penyesatan gitu loh. Makasih. Saya cuma mau tanya, apa ini ya jadinya nggak masuk ke SARA ya Bu ya? Jangan suku, agama, ras kayak gitu ya. Ini kan cuman bisnis ya, dia kan nggak mengurusi keyakinan orang gitu loh. Kalau dia selama dia layanan dia bagus, bahkan bisa jadi yang non muslim dia bisa kasih servis yang lebih bagus dari yang muslim, kenapa enggak? Kalau kayak gitu kan malah merugikan si jemaah haji itu sendiri. Itu satu. Terus yang kedua, apakah nanti kalau yang non muslim begitu dia hari raya terus dia dapat apa namanya itu yang tunjangan hari raya apa, itu lama-lama apa jadi haram kayak gitu kan, terima dari non muslim Bu gitu kan gitu. Jadi saya pikir pemerintah terlalu lucu ya mengkotak-kotakin kayak gitu. Udah bagus bangsa kita ini banyak perbedaan, saling membaur, tapi malah dikotakin kayak gitu. Terima kasih. Kalau untuk investor lokal sih ya memang haruslah ya, karena untuk kemajuan perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Cuman yang saya heran begini loh, kalau ketentuannya seperti begitu ya bukan tidak boleh, ya silakan saja. Tapi kalau saya perhatikan beberapa kali kejadian ya yang uang pesertanya dibawa kabur sampai puluhan miliar gitu ya, itu kan pelakunya kan saya yakin pasti orang muslim juga. Jadi saya melihat beberapa kasus tuh yang berat pelakunya pasti orang muslim ya. Cuman pertanyaannya begini kepada pemerintah, kok nggak belajar dari pengalaman? Ya memang katanya ibadah, bagian dari ibadah. Nah mestinya kan pemerintah juga harus buka mata, kasihlah kesempatan orang swasta, yang penting dikelola secara profesional. Itu mungkin yang lebih bermartabat ya, yang pesertanya maupun bagi yang lain gitu loh. Makasih. Kalau dari akal sehat sangat logikal, sangat masuk akal, karena kan terkait dengan ibadah. Jadi ya wajar-wajar aja. Tapi kalau dari kacamata persamaan hak, ya itu diskriminatif. Jadi ya mestinya sih pemerintah lebih bijak dari itu. Nggak usah diatur. Nggak mungkin orang yang bukan muslim itu tertarik untuk menggarap urusan haji atau urusan umroh. Tidak mungkin lah. Terima kasih. Ya, saya cuma kasih ilustrasi sedikit, karena ini memang saya pernah alami sendiri. Tentang perbankan, bank syariah, di mana identik dengan bank muslim kan. Saya pernah ketemu pengawas syariah dan dia bilang
banyak bank syariah itu bermasalah karena tidak kemampuan pengurusnya, karena korupsi dan sebagainya. Sehingga kalau kita lihat memang banyak bank syariah itu susah sekali untuk berkembang dan malah menderita kerugian yang cukup besar. Tetapi dia bilang ada satu bank syariah yang dimana pemimpinnya atau CEO-nya, presiden direkturnya bukan muslim, tapi malah berhasil, malah sukses. Jadi jangan sampai kita dikotak-kotakan muslim atau non-muslim berdasarkan hanya agama, tidak berdasarkan kemampuan. Padahal banyak sekali kemampuan mungkin bisa didapatkan dari yang non-muslim dan bisa saling melengkapi. Jadi itu kepentingan bersama, hendaknya jangan dibatasi hal tersebut. Terima kasih. Ya, saya cuma mau sampaikan, saya setuju dengan Bapak yang sebelumnya. Jangan dibeda-bedakan mengenai agama. Sesuai kemampuan aja, Mbak. Lebih bagusnya diserahkan ke MUI aja supaya benar-benar jangan dipatok, jangan ambil profit, tapi hanya untuk maintain karyawan dan jangan angkat direktur, Pak. Jadi direkturnya kan biasa gaji gede. Itu Kalau menurut hemat saya, apa yang dilakukan oleh pemerintah ini sangat tepat sekali begitu. Kalau kita melihat banyak marak yang pengusaha-pengusaha umroh tapi pada nakal itu kan, kita lihat ada beberapa berita yang menarik uang dari masyarakat untuk umroh, akan tetapi ternyata dikorupsi oleh beberapa pengusahanya begitu. Jadi menurut saya sangat tepat sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.